Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Ya, teman-teman semuanya, yang lagi ramai dibicarakan adalah banyaknya pengangguran di Indonesia saat ini ya. Dari data yang ada, ini saya punya data dari BPS per Februari kemarin, Februari 2025, itu anak-anak usia, kelompok usia 15 sampai 24 tahun, Gen Z lah ya, itu menjadi kelompok orang yang paling banyak menyumbang pengangguran. Artinya apa? Bahwa kita cukup bersedih karena pengangguran yang semakin tinggi di Indonesia ini didominasi oleh Gen Z. Mereka-mereka yang berusia antara ya kurang lebih 17 sampai 24 orang. Dan hal ini menjadi satu permasalahan tersendiri tentu saja, karena di saat Indonesia ingin agar pertumbuhan ekonominya terus bertumbuh dengan indikator salah satunya mungkin pengangguran yang mungkin bisa diminimalisir, tetapi kenyataannya hari ini mungkin 7-8 juta, hampir 9 juta lebih lah ya. Dominasi pengangguran kita ini masih dari kalangan Gen Z. Nah, kenapa bisa demikian? Kita punya informasi dan punya video tayangan terkait dengan Gen Z yang menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Kita simak saja informasinya yang berikut ini. Penguatan sektor ekonomi termasuk upaya mengatasi pengangguran menjadi harapan terbesar publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam survei yang digelar Litbang Kompas 21 hingga 23 Oktober 2024, pengurangan pengangguran menjadi harapan publik agar diprioritaskan oleh pemerintah. Persoalan sulitnya lapangan kerja tak sekadar angka atau jumlah temuan BPS. Nyatanya, kelompok usia Gen Z saat ini juga kesulitan mengakses lapangan pekerjaan. Salah satunya Fitra yang menyebut sudah lebih dari 3 bulan mencari lapangan pekerjaan lebih dari 50 lowongan kerja yang ada. Hingga kini Fitra belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Padahal Fitra bergelar sarjana dari salah satu kampus negeri di Jakarta dengan pengalaman magang dan bekerja lepas. Nggak tahu ya, kalau saya ngelihatnya sebetulnya bukan masalah di generationnya ya, kayak specifically si perusahaan ngelihat Gen Z itu entah males, entah ada red flag-nya dalam tanda kutip gitu atau gimana. Sebenarnya lebih ke kualifikasi aja sih kalau menurut saya. Justru ya harapan saya sih ya, mereka ngelihat berdasarkan kualifikasi aja, nggak berdasarkan dia Gen Z atau dia milenial gitu ya. Badan Pusat Statistik merilis sebanyak 9,9 juta Gen Z di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun, tidak bekerja, tidak sekolah, atau mendapat pelatihan. Jumlahnya mencapai 22,25%, dari total ada 44,7 juta anak muda Indonesia golongan Gen Z. Biolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai ada beberapa faktor penyebab kalangan Gen Z susah mendapatkan pekerjaan. Di antaranya persoalan kesiapan dan membangun sikap mental Gen Z di perusahaan. Nah, terlepas di dalam konteks banyak yang menyatakan bahwa sikap mental Gen Z yang memang tidak istilahnya bukan job seeker ya, dalam bahasa yang lain itu sebetulnya job challenge. Nah, ini yang sebetulnya memang perlu disikapi terutama bagi pemberi kerja begitu, karena pemberi kerja pun sebetulnya punya tanggung jawab juga untuk ikut membangun sikap mental bukan hanya di institusi pendidikan. Saya kira secara demografi, Indonesia saat ini didominasi oleh Gen Z yang mencapai 27,94% populasi penduduk di Indonesia. Membuka akses dan kesempatan kerja akan mengurangi ketimpangan angka pengangguran Gen Z di Indonesia. Terlebih, Indonesia akan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, itu tadi teman-teman semuanya. Kita masih turut prihatin juga ya, karena di saat Indonesia ingin terus memajukan pertumbuhan ekonominya, tapi ternyata pengangguran masih banyak di mana-mana, dan dominasinya adalah generasi-generasi muda yang semestinya sudah bisa bekerja setelah mereka lulus dari sekolah, lulus dari perguruan tinggi, tetapi mereka susah untuk mencari pekerjaan. Ketika terjadi kegiatan misalnya bursa tenaga kerja atau pameran tenaga kerja, banyak sekali yang datang, tetapi tidak semuanya bisa terserap. Ini menjadi PR buat pemerintah sekarang ini, bagaimana agar
pengangguran bisa diminimalisir dengan buka lapangan kerja baru. Yang bermasalah bukan hanya sekedar karena Gen Z-nya, tetapi memang terbatasnya lapangan pekerjaan. Ini menjadi PR buat kita semuanya, buat pemerintah khususnya ya, agar menyiapkan lapangan pekerjaan yang banyak, agar Indonesia bisa terus bertumbuh. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin itu sedikit saja informasi yang bisa kita share ke depan kanal ini. Tetap semangat teman-teman, khususnya yang masih belum bekerja, terus berusaha. Bagi yang sudah bekerja, tetap semangat. Banyak orang yang tidak jauh lebih beruntung dari teman-teman yang sudah bekerja. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.